kasih. Ya, hari ini Ibu absen. Kemudian hari ini full ya. Jadi semua hadir? Hadir. Ya, untuk lebih semangat di pagi hari ini, kita akan ice breaking dulu. Ya, silakan semua berdiri. Masih ingat P5? Masih. Oke. Kita mulai ya. Belajar Pancasila. Ingat toh? Ingat. Oke. 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan. Ya, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, sebutkan masalah-masalah yang terjadi di sekitar lingkunganmu yang perlu solusi segera. Masalah-masalah apa? Sampah. Apalagi? Kebersihan. Iya, kebersihan lingkungan. Nah, pilih salah satu permasalahan yang paling mendesak untuk diselesaikan. Jadi dipilih salah satu ya. Menurut kalian, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut? Jadi kan mungkin ada beberapa permasalahan toh, nah, yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, kemudian kita pilih yang perlu, yang solusinya segera diselesaikan. Nah, menurut kamu, cara menyelesaikan permasalahan tersebut tuh bagaimana caranya? Ya, bergotong royong. Apalagi? Memanggil masyarakat. Apa? Mengajak masyarakat membersihkan. Iya, mengajak masyarakat untuk membersihkan lingkungan. Nah, kedua kegiatan di atas atau kedua kegiatan yang sudah kamu lakukan, yang kamu sudah selesaikan permasalahannya, jika kamu tuliskan dalam beberapa paragraf, akan menjadi sebuah teks argumentasi. Iya. Nah, jadi sekarang kita akan masuk atau kita akan belajar tentang teks argumentasi. Ya, atau menulis teks argumentasi. Oke. Nah, di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang elemen, yaitu elemen menulis. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang merancang dan menuliskan teks argumentasi. Model pembelajaran yang kita gunakan pada hari ini atau pada pagi hari ini yaitu model problem based learning, di mana di dalamnya ada ceramah, diskusi, mengerjakan tugas dan ada presentasi. Nah, kemudian ada penilaian. Nah, penilaian pada saat diskusi dan presentasi. Oke, baik. Kita akan masuk kepada materi yaitu tentang menulis. Nah, menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung atau tidak bertatap muka dengan orang lain. Nah, itu pengertian dari menulis. Kemudian, paragraf argumentasi merupakan paragraf yang berisi argumen-argumen disertai bukti, fakta, contoh yang konkret dengan tujuan untuk meyakinkan pembaca. Ya. Kemudian, tujuan dari teks argumentasi
untuk membuktikan suatu kebenaran yang dilengkapi dengan data atau fakta sebagai alasan atau pembenaran pendapatnya dari pembaca. Kemudian sifat dari teks argumentasi di sini, argumentasi bersifat non-fiksi, sehingga hal yang disampaikan selain logis juga menggunakan bahasa yang baku. Nah, kemudian kalimat di dalam teks argumentasi. Kalimat yang terdapat di dalam teks argumentasi berbentuk kalimat tunggal yang bertujuan untuk membuktikan suatu kebenaran sehingga dapat meyakinkan pembaca mengenai kebenaran tersebut. Nah, di dalam teks argumentasi ada struktur. Di sini ada 3 struktur. Yang pertama adalah disebut dengan tesis. Yang kedua ada argumen. Yang ketiga ada penegasan ulang. Iya. Nah, tesis bagian pembuka dari teks adalah bagian yang berupa pengenalan isu. Nah, kemudian argumennya memaparkan sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan dari tesis. Kemudian penegasan ulang. Nah, di dalam teks argumentasi ada kaidah kebahasaan. Di sini ada 3. Ada disebut dengan adverbia. Yang kedua ada konjungsi. Dan yang ketiga ada verba. Iya. Kita lihat yang pertama. Adverbia adalah kelompok kata atau frasa yang memberikan informasi tambahan mengenai bagaimana, kapan, di mana, mengapa, atau sejauh apa suatu kejadian terjadi dalam suatu kalimat. Iya, di sini ada contohnya. Kemudian konjungsi. Konjungsi adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menghubungkan 2 kalimat atau frasa. Itu ada contohnya di situ. Ya, kemudian yang ketiga verba. Verba atau kata kerja adalah sejenis kata yang mengungkapkan tindakan, keadaan atau kejadian dalam suatu kalimat. Iya, jadi di dalam teks argumentasi itu ada kaidah kebahasaannya. Nah, di situ ada 3. Yang pertama adalah adverbia, yang kedua ada konjungsi, dan yang ketiga adalah verba. Iya. Nah, menulis teks argumentasi. Di sini ada langkah-langkah menulis teks argumentasi adalah di sini ada 6. Yang pertama membuat topik terlebih dahulu. Iya, kemudian menetapkan tujuan. Yang ketiga melakukan observasi. Yang keempat membuat kerangka. Yang kelima mengembangkan. Yang keenam membuat kesimpulan. Iya, jadi langkah-langkah di dalam menulis teks argumentasi di sini ada 6. Iya. Oke, sebelum lanjut di sini ada pertanyaan atau sudah jelas? Jelas. Oke, jadi nanti pada saat mengerjakan tugas sudah tahu toh? Iya. Oke. Nah, kira-kira siapa yang tahu ini pohon apa? Pohon sagu. Ya. Pohon sagu itu biasanya tumbuh di mana? Papua dan Maluku. Itu terdapat di daerah Biasa di tanah tropis. Ya, biasanya tumbuh di rawa-rawa. Di mana lagi? Di tanah yang gembur. Iya toh? Oke. Nah, ini adalah contoh tentang pohon sagu. Kita lihat bagaimana cara membuat teks argumentasinya tentang pohon sagu. Aku kasih contoh ya. Nah, di sini. Pohon sagu memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat di daerah tropis, terutama di Indonesia. Nah, di sini contoh tentang pohon sagu tadi ya. Pohon sagu memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat di daerah tropis, terutama di Indonesia. Pertama-tama, sagu merupakan sumber pangan yang kaya karbohidrat sehingga sangat vital untuk pemenuhan kebutuhan energi manusia.
Selain itu, proses ekstraksi sagu relatif mudah dan ramah lingkungan, tidak memerlukan penggunaan bahan kimia berbahaya. Dari sagu kira-kira manfaatnya apa? Bisa pengganti nasi. Ya, jadi selain nasi kita bisa mengkonsumsi sagu. Kemudian dari sagu kita bisa membuat kue. Iya, kita juga bisa membuat tepung dari sagu. Iya. Nah, kita lanjut. Nah, kedua, pohon sagu memiliki adaptasi yang baik terhadap lingkungan lembab dan tanah gambut yang membuatnya tumbuh subur di daerah-daerah tertentu. Hal ini dapat menjadi solusi berkelanjutan untuk mengoptimalkan lahan yang sulit untuk pertanian lainnya. Nah, biasanya pohon sagu itu tumbuh di mana? Lingkungan yang lembab. Lingkungan yang lembab dan Dan tanah Iya. yang Tanah yang gembur. Selain aspek ekonomi dan pangan, pohon sagu juga memiliki nilai budaya yang tinggi. Berbagai masyarakat adat Indonesia mengenalkan sagu dalam berbagai tradisi dan upacara adat. Oleh karena itu, perlindungan dan pelestarian pohon sagu sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan keberlanjutan budaya lokal. Iya, jadi produk pangan lokal termasuk sagu. Oke, di sini sudah jelas tentang contoh dari produk pangan. Sudah? Oke, nah kalian akan berdiskusi tentang produk pangan. Ibu sudah kasih contoh tentang sagu, ya. Nah, ibu akan membagikan LKPD-nya. Di dalam LKPD itu ada produk pangan, tinggal dipilih yang mana, ya. Kemudian kamu tuliskan teks argumentasinya dari produk pangan itu. ya. Iya. Oke, sekarang membentuk kelompok. Nah, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Jadi, ibu akan membagi kelompok berhitung mulai dari 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, pas. Jadi, yang 1 bergabung dengan 1, 2 dengan 2 dan seterusnya. Bagaimana? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Nah, kemudian kelompok lain menanggapi atau memberikan masukan. Oke. Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pangan lokal tentang ubi talas. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juandi. Nama saya Kamu juga nanti makan pisang goreng. Perkenalkan nama diri.
Perkenalkan. Rahel, kau jangan tertawa terus. Iya. Perkenalkan nama saya Muhammad Juandi. Nama saya Roy Rainer Maing. Perkenalkan, nama saya Febriani Rahel. Dan saya Saksembul Kayai. Ubi talas. Ubi talas sebagai tanaman akaran-akaran memiliki peran yang sangat signifikan dalam konteks pangan, ekonomi, dan berkelanjutan lingkungan. Pertama, ubi talas kaya akan nutrisi, vitamin, serat, dan mineral. Kontribusinya terhadap kebutuhan gizi manusia sangat penting, membantu menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kedua, ubi talas merupakan sumber pangan yang tumbuh subur di berbagai kondisi tanah dan iklim. Kemampuannya beradaptasi membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk diversifikasi dan mengurangi tekanan pada sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan. Sekian dari pembahasan kami. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya, dari kelompok lain ada yang menanggapi? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Sekian atas waktu dan tempat. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ubi, Bukan kasih. tentang singkong. Baik, masuk ke pembahasan. Sudah. Singkong sebagai tanaman yang serbaguna memiliki peran krusial dalam memenuhi kebutuhan pangan, mengatasi masalah kelaparan, dan mendukung ketahanan pangan global. Pertama-tama, singkong kaya akan karbohidrat, serat, dan nutrisi lainnya, menjadikannya sumber energi yang penting bagi sebagian besar populasi di berbagai negara. Selain itu, singkong memiliki ketahanan terhadap kondisi iklim yang ekstrim dan tanah yang kurang subur. Kemampuannya untuk tumbuh di berbagai lingkungan membuatnya cocok untuk ditanam di wilayah yang sulit diakses atau memiliki sumber daya alam yang terbatas. Dengan demikian, singkong dapat menjadi solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah-daerah yang rentan. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Seperti tempat yang sangat dingin, seperti di es, atau tempat yang panas seperti di padang gurun. Apakah masih ada lagi dari kelompok lain? Kami persilakan. Silakan memberikan masukan. Baik. Untuk jenis pengolahan singkong untuk menjadi bahan-bahan lokal seperti apa? Jenis-jenis makanannya? Seperti keripik. Iya. Seperti keripik juga bisa dibuat apa? Tepung dan juga gorengan, serta bisa juga dibuat menjadi tape. Ya, bagaimana? Apakah masih ada lagi atau ada masukan? Oke. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami kelompok 2. Kami mengucapkan Oke, beri aplaus kepada kelompok 2. Ya baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pangan lokal yaitu ubi jalar. Sebelum kami mempresentasikan hasil kami, tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Marcela Wanggai. Perkenalkan, nama saya Laura Wakum. Dan saya Salomo Waromi. Dan saya Martinus Romkabas. Baik,
Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh teman saya yaitu Laura Wakom. Ubi jalar adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Pertama, ubi jalar merupakan sumber pangan yang kaya vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Konsumsi ubi jalar dapat memberikan kontribusi positif terhadap dapat memberikan Ibu Adolfina ini suka sekali bicara di mic. dapat memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan, membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mengurangi resiko beberapa penyakit. Kedua, ubi jalar tumbuh subur di kondisi tanah dan iklim, menjadikannya tanaman yang sangat adaptif. Kemampuannya untuk tumbuh di lahan yang kurang subur membuatnya relevan untuk ditanam di wilayah yang mungkin sulit untuk ditanam lain. Hal ini mendukung diversifikasi pangan dan ketahanan pangan regional. Terima kasih, itulah presentasi kami. Jika ada kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada pertanyaan atau ada masukan, memberikan tanggapan? Kami dari kelompok 4 yang bertanya, ubi jalar memberikan kontribusi positif bagi kesehatan. Contohnya seperti apa? Kontribusi positif. Vitamin, mineral. Iya, aku bicara. Ubi jalar mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami kembalikan. Ya baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pangan lokal, yaitu sukung. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Habil Yowe. Dan saya Salman Kaiba. Saya Ruth Mukodompis. Dan saya Rivaldo Sylvester Warumi. Ya baik, kami akan kami akan persilakan teman kami untuk membacakan hasil diskusi kami. Pohon sukun. Pohon sukun memiliki nilai penting dalam konteks pangan lingkungan dan budaya. Pertama-tama, buah sukun adalah sumber pangan yang kaya nutrisi, mengandung karbohidrat, serat, dan berbagai vitamin. Keberadaannya dapat membantu memperkaya pola makan dan menyediakan alternatif pangan yang sehat. Kedua, tanaman sukun dapat tumbuh di berbagai kondisi lingkungan, termasuk tanah yang kurang subur. Kemampuannya beradaptasi membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk ditanam di daerah-daerah yang mungkin sulit untuk tanaman-tanaman lainnya. Ya, itu saja. Jika ada pertanyaan dan saran, mohon diberikan. Dari kelompok lain bagaimana? Ada tanggapan, masukan? Kami dari kelompok 2 ini bertanya, apa manfaat Sukun mengandung karbohidrat, serat, dan berbagai vitamin. Dari kelompok lain, ada yang ingin bertanya? Baik, kami dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, dari sukun ini dapat diolah menjadi apa sih? Yaitu gorengan dan cemilan, dan sukun juga bisa mengganti nasi. Dari kelompok lain, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, jika tidak ada pertanyaan ataupun saran, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami kelompok 4.
itu saja hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Oke, beri aplaus kepada Oke. Kalian sudah berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, sekarang kita akan masuk ke mengevaluasi tentang materi, ya. Ibu akan memberikan soal. Ibu akan memberikan soal di sini. Silahkan lengkapi paragraf konjungsi, ya. Tadi Ibu sudah jelaskan tentang konjungsi, toh? Sudah. Oke. Jadi di sini ada kamu melengkapi paragraf tentang konjungsi. Oke, sudah selesai mengerjakan soal melengkapi paragraf konjungsi. Oke, kita akan mengevaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini, mulai dari menulis teks argumentasi. Nah, Ibu tanya, kira-kira kamu sudah paham ke tidak tentang menulis teks argumentasi? Sudah, Ibu. Iya, bagaimana tuh menulis teks argumentasi? Di situ kan ada langkah-langkahnya, toh? Iya. Nah, kemudian dalam teks argumentasi itu ada struktur, kemudian ada kaidah kebahasaan. Iya, berarti semua sudah pahami ya? Sudah. Tentang menulis teks argumentasi. Oke. Nah, hari ini kita akan melakukan refleksi, ya. Ibu akan membagikan refleksi di sini. Lembar checklist, ya. Jadi baca kemudian di checklist, ya atau tidak. Jadi baca dulu, ya. Dibaca dulu baru dicek checklist. Hari ini kita sudah melakukan refleksi. Nah, dari keseluruhan, dari materi kita, dari awal sampai penutup, ya, kira-kira siapa yang bisa memberikan satu kesimpulan tentang materi kita pada pagi hari ini? Dari menulis teks argumentasi, kira-kira siapa yang bisa memberikan suatu kesimpulan? Siapa? Oke, silakan, bisa. Saya, Bu. Ya. Menurut saya, menulis adalah salah satu keterampilan yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung. Iya, jadi menulis adalah merupakan keterampilan. Iya, keterampilan. Yang tidak bertatap muka. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita atau pertemuan kita minggu depan, kita akan masuk ke memahami tentang poster. Iya, jadi nanti cari di buku apa sih itu poster, ya. Iya, sebelum kita masuk pada materi sebelumnya, ya. Oke, jadi kita akan bertemu kembali pada minggu depan dengan materi yang baru
tentang memahami sebuah poster. Oke. Nah, hari ini cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan dengan materi yang baru. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Ya baik teman-teman, Bapak Ibu guru, sebentar kita sudah selesai dengan materi, tiba saatnya untuk kita mau pulang. Untuk itu saya mengajak kita semua bersatu dalam doa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus, karena penyertaan-Mu Engkau telah menuntun kami dari awal pelajaran pertengahan hingga pada akhirnya ini kami mau pulang. Tuhan, jaga dan lindungi kami, sertai dan tibakan kami di rumah dengan selamat. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Ya, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan selamat pagi.